Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran masih dengan judul bilangan berpangkat dan bentuk akar. Hari ini materi terakhir dengan judul merasionalkan penyebut. Oke. Ini judul materi kita ya, merasionalkan penyebut. Kenapa sih jadi dirasionalkan? Nah, merasionalkan penyebut ini dilakukan jika penyebutnya berbentuk akar. Kalau ada pecahan penyebut itu di bagian bawah ya, berbentuk akar dan tidak bisa dibagi dengan pembilangnya, ya. Pembilang tidak bisa dibagi dengan penyebutnya, maka dia harus dirasionalkan. Contoh ya. Penyebut yang pertama, penyebut berbentuk akar B, ya. Maka A dibagi akar B itu sama dengan A per akar B dikali akar sekawannya. Akar sekawan berarti penyebutnya ya, akar B per akar B. Nah, hasilnya tinggal kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. A dikali akar B. Ingat ya, perkalian berbentuk akar harus sejenis. Akar hanya bisa dikalikan dengan akar, yang tidak pakai akar hanya bisa dikalikan dengan yang tidak pakai akar. Jadi kalau satu pakai akar, yang satunya tidak, maka kalau perkaliannya cukup ditulis berdampingan. A dikali akar B menjadi A akar B per akar B dikali akar B, ya, maka akarnya hilang sehingga B saja. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Nah, contohnya, misal yang pertama 2 dibagi akar 5. Nah, 2 dibagi akar 5 nggak bisa kan? Kalau tidak bisa dibagi, berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Dengan cara merasionalkan penyebutnya. Nah, cara merasionalkannya gimana? Ini kita ikuti rumus yang ini. 2 dibagi akar 5 berarti kita tulis kembali soalnya 2 dibagi akar 5 dikali akar sekawannya akar 5. Berarti akar 5 per akar 5. 2 dikali akar 5 menjadi 2 akar 5 per akar 5 dikali akar 5 menjadi 5. Maka hasilnya adalah, kalau kita tuliskan boleh seperti ini, 2 per 5 akar 5. Contoh kedua, gimana kalau ada angkanya 3 per 2 akar 3 misalnya. Nah, di depan akar penyebut itu ada angka 2. Caranya tetap sama, tulis 3 per 2 akar 3 dikali. Nah, pengalinya ambil yang akarnya saja. Jadi tetap dikali akar 3 per akar 3. Kemudian kalikan 3 dikali akar 3, 3 akar 3 per. Nah, ini karena ada yang tidak pakai akar, ya, berarti kita kalikan dengan yang sejenisnya. Di sini kalau tidak ada angka di depan akar maka nilainya 1, ya kan? Berarti 2 dikali 1 itu adalah 2. Kemudian akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Sehingga 3 akar 3 per 2 kali 3, 6. Kemudian kita sederhanakan, ini 1, ini 2 ya kan? Sama-sama dibagi 3 sehingga jawabannya 1 per 2 akar 3. Mudah-mudahan sampai sini paham dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang Ustazah kasih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan pembilang dan penyebutnya juga mengandung akar dua-duanya. Contoh ya, misalnya akar 5 per akar 2. Nah, ini sama, kita tulis soalnya dulu, akar 5 per akar 2 dikali. Nah, yang perlu
anak-anak saja perhatikan penyebutnya saja, walaupun pembilangnya pakai akar itu nggak usah dihiraukan. Jadi kalau penyebutnya akar 2 maka pengalinya adalah akar 2 per akar 2. Nah, akar dikali akar bisa ya, berarti akar 5 dikali akar 2 itu adalah akar 10. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu 2. Nah, ini nggak bisa dibagi kan? Nah, kita tuliskan boleh seperti ini. Kalau tidak ada angka di depan akar maka nilainya 1 kan, berarti dia adalah 1/2 akar 10. Oke, baik. Ini penyebut berbentuk akar B. Nah, sekarang kita lanjut bagian kedua. Jika penyebutnya berbentuk A tambah akar B atau A kurang akar B. Nah, ini, jika penyebutnya berbentuk A tambah akar B atau A dikurang akar B. Langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama, misal 8 dibagi 3 ditambah akar 5. Nah, cara mengerjakannya masih sama. Tulis soalnya dulu. Kita tulis kembali 8 dibagi 3 tambah akar 5 dikali. Nah, berbeda dengan penyebut berbentuk akar B, kalau posisinya perkalian, maka yang diambil cukup akarnya saja, ya. Sedangkan yang ini, karena 3 tambah akar 5, artinya di sini operasi aljabarnya ada tanda tambah, bukan perkalian, maka nggak boleh diambil akarnya saja. Harus semuanya, tetapi akar sekawannya. Nah, kalau ada tanda positif, maka akar sekawannya adalah negatif. Jadi kebalikannya. Begitu juga jika penyebutnya negatif, maka kebalikannya dia adalah positif. Nah, jadi di sini kan penyebutnya 3 tambah akar 5, berarti pengalinya adalah 3 kurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Nah, selanjutnya ini dikalikan, ya, dikalikan. Tapi saja sarankan jangan pian kalikan dulu. Jadi tulis saja berdampingan. Jadi 8 dikali 3 dikurang akar 5 menjadi 8 dalam kurung 3 dikurang akar 5 per. Nah, yang bawahnya aja dikalikan nih. Yang bawahnya dikalikan sesuai jenisnya. Jadi 3 tidak pakai akar, pasangannya juga dikalikan dengan yang tidak pakai akar. Jadi 3 dikali 3 itu adalah 9, ya kan? Kemudian akar 5 dikali akar 5 dia adalah 5. Nah, kemudian tanda di tengahnya ini kan positif dikali negatif, berarti yang menang adalah negatif, sehingga tandanya minus. Nah, kalau sudah seperti ini, baru pian kalikan yang di atas, ya. Maaf, jangan dikalikan dulu, kita tulis aja 8 dalam kurung 3 dikurang akar 5 per 9 dikurang 5, 4. Nah, sekarang kita lihat 8 dan 4 bisa dicoret kan? Nah, kita coret. Maka di sini sisanya 8 bagi 4 adalah 2. Maka sisanya adalah 2 dalam kurung 3 dikurang akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kalikan pelangi. Kan di aljabar ada yang namanya kali pelangi ini. 2 dikali 3, 6. Kemudian 2 dikali akar 5, 2 akar 5, ya kan? Tandanya ini apa nih? Minus, berarti di sini juga minus. Maka hasilnya adalah 6 dikurang 2 akar 5. Nah, sekarang bagian terakhir tentang merasionalkan penyebut itu adalah bagian ketiga. Nah, jika penyebutnya berbentuk akar A ditambah akar B atau akar A dikurang akar B. Nah, di sini mengandung operasi tanda tambah dan kurang, kemudian kedua-dua angkanya mengandung akar. Kita langsung contoh ya.
Contoh yang pertama, 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3 ya. Misalnya kan. Nah, di sini penyebutnya mengandung akar dua-duanya ya. Langkah pertama masih sama seperti yang sebelumnya. Tulis dulu soalnya. Akar 2 tambah akar 3 sama dengan dikali ya, bukan sama dengan, dikali. Nah, di sini kan sama seperti yang tadi. Walaupun dia mengandung akar dua-duanya, karena di sini posisinya dia operasinya tambah, maka semuanya harus ikut. Nah, tapi akar sekawannya adalah kebalikannya. Karena dia positif, berarti kebalikannya adalah negatif. Maka di sini adalah akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya seperti biasa, kalikan, tapi saya sarankan jangan dikalikan dulu. Tulis 3 dalam kurung akar 2 dikurang akar 3. Nah, yang di bawah aja yang dikalikan. Nah, di sini posisi mengalikannya juga sama seperti tadi. Akar 2 pasangannya dikalikan dengan akar 2. Nih ya, akar 2 dikali akar 2. Karena angkanya sama, berarti langsung aja akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Kemudian ini lagi, akar 3 dikali akar 3 dia adalah 3. Nah, kemudian tandanya plus kali negatif jadinya negatif. Nah, selanjutnya 3 dibagi akar 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang 3 itu adalah minus 1 ya. Nah, 3 dibagi minus 1 dia adalah minus 3 kan. Nah, kemudian akar 2 dikurang akar 3. Nah, sampai sini baru kita kalikan pelangi ya kan. Jadi di sini minus akar 3 dikali akar 2 tidak bisa dikalikan kan? Karena beda jenis, satu pakai akar, satu enggak, berarti tulis aja berdampingan, min 3 akar 2. Kemudian ini lagi min 3 dikali min akar 3, min kali min jadinya positif dong. Nah, ya kan, jadinya tulis berdampingan 3 akar 3. Nah, seandainya kalau saja kasih soal pilihan ganda, di pilihan ganda nggak ada jawaban seperti ini ya, jawabannya nggak ada negatif saja. Nah, kalian balik aja, berarti positifnya yang di depan, 3 akar 3, kemudian min 3 akar 2 nya kita balik deh ke belakang, min 3 akar 2. Sama aja kan ya kan, 2 tambah 5 7, kemudian 5 tambah 2 juga 7, sama aja kan, hanya posisi yang ditukar. Nah, jadi ini jawabannya. Baik, anak-anak saja, sekian dulu materi pembelajaran hari ini. Ini materi terakhir untuk bab bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.